lanjut untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Umi Ismail. Ustaz, kita sudah berkomunikasi dengan baik pada anak agar tidak berlebihan dengan gadget. Dia paham dan mengakui sulit untuk berpisah dengan gadget ya. Dan dia melampiaskan dengan TV, Ustaz. Dengan apa? TV. Oh, TV. Nah, jadi HP-nya dilarang, mungkin dia melampiaskan melihatnya TV. Ya. Jadi di gadget, kita masuk ke gadget dulu. Jadi di gadget itu ada banyak aplikasi. Ada namanya aplikasi Family Link. Nanti Bapak Ibu bisa di search di apps Family Link, itu bisa kita mendetek apa yang dibuka anak kita. Ya, aplikasi apa yang dia buka, game apa yang dia mainkan. Nah, itu bisa kontrol. Banyak sekali. Maka dari sekarang orang tua jangan ketinggalan zaman gitu loh, akan ditipu anaknya gitu loh. Kalau anaknya buat IG, bapak ibunya buat IG juga, amati, ikuti gitu loh apa yang disampaikan anaknya gitu loh. Ya, dia buat pet, kita ikut pet juga. Dia main line juga kita. Menurut saya begitu harusnya, supaya kita tidak dibodohi ataupun ketinggalan apa yang dilakukan anak kita. Karena banyak kasus begini, Ustaz ya. Jadi orang tua kalau sudah anaknya ketangkap polisi, narkoba, zina, LGBT, itu selalu mengatakan nggak mungkin, anak saya baik kok, dibela-belain, ya, pasti dijebak ya kan. Akhirnya padahal anaknya memang nakal, jahat gitu loh, tapi orang tuanya nggak tahu karena di rumah dia berkamuflase gitu loh. Bahkan banyak kasus saya dapati anak-anak ini ya menjadikan orang tua itu kayak mainan, canda-candaan gitu loh, kucing-kucingan gitu loh. Karena orang tuanya terlalu menganggap dia ini baik, tapi nggak tahu asli. Satu hari ada seorang anak putri, remaja putri WA saya online gitu ya, konseling, Pak, saya itu mau nikah katanya, tapi ibu saya melarang saya. Kenapa? Karena si calon suami saya ini kurang soleh katanya, gajinya kurang. Padahal saya ini nggak soleh Pak, saya ini udah zina berkali-kali sama pacar saya. Jadi si ibu ini selalu berpikirnya tuh, wah ini anak saya ini baik gitu loh, tapi dia nggak tahu tentang apa yang dilakukan anaknya di luar sana. Padahal kalau ibunya jeli, bapaknya jeli, dia tahu loh mana anak yang masih menjaga harga dirinya atau tidak, dari penampilannya, dari sikapnya, ya. Termasuk dari postur tubuhnya, kok berubah ya anak saya ya, misalnya ya, anak saya kok jadi sekarang kok tidak menghadapi hormonalnya kok berbeda, itu tahu harusnya gitu. Makanya diamati gitu, jangan hanya dikasih makan, hanya dikasih duit, lalu tiba-tiba ingin dapat nama, nggak bisa. Semua sekolah diserahkan ke sekolah, nggak bisa. Sekarang Bapak Ibu merasakan bagaimana beratnya mendidik anak, nggak mudah kelakuan anak-anak kita. Jadi yang paling berat itu adalah di masa puber. Tadi TV jadi salah satu tontonan, kenapa? Hiburan. Kalau Bapak Ibu bisa menyediakan hiburan lebih, mereka nggak akan nonton TV. Saya alhamdulillah kebetulan saya buat variasi di rumah. Ada jaga ternak kucing, ada melihara kucing, ngasih makan kucing. Wah udah pokoknya perawatan kucing. Ada ikan ya kan, kolam ikan, nguras kolam. Main layangan, naik ke atap, main layangan, ngejar layangan ya. Main bola, basket semua ada dibuat, bulu tangkis. Jadi variasi. Malah justru kemarin saya lihat Ustadz juga ngajak anaknya ke pasar tradisional juga Ustadz ya. Betul. Belanja, supaya dia tahu bagaimana kehidupan nyata. Sekarang ini anak itu, orang tua tuh mengurungnya, melarangnya, steril. Ya, termasuk COVID ini, nauzubillah, katanya yang paling banyak kenal orang yang steril. Yang jarang kemana-mana, orang kantoran ya kan, kena AC terus. Orang di pasar-pasar kuat aja, kenapa? Udah biasa menghadapi virus-virus. Gitu. Jadi kalau anak kita steril, ya kayak ibarat kaca, ibarat kristal digosok-gosok, tapi sekali kesenggol pecah retak, rapuh, karena nggak kuat. Untuk itu jangan buat anak kita steril. Dia harus tahan, banting. Ya dia harus tahu mana orang jahat, mana orang baik. Ajak dia ke terminal, ajak dia ke pasar, ajak dia ke penampungan panti jompo, ajak dia ke panti-panti sosial, supaya dia tahu bahwa kehidupan itu bukan hanya di rumahnya saja. Latih dia tinggal sendiri. Kenapa Pak? Karena kita akan lebih dahulu pergi biasanya dari segi usia, dari menghadap Allah daripada dia. Untuk itu latih dia hidup tanpa kita. Masak sendiri, cari makan sendiri, jangan diempanin. Sudah dipersiapkan Ustaz ya? Dipersiapkan. Kalau kita pergi ke kebun binatang, Ustaz Muji, ya, harimau yang harusnya makan, mencari makan sendiri, tiba-tiba dikurung, dikasih makanan tiap pagi, apa yang terjadi? Dia guling-gulingan, dia ngantuk-ngantukan, obesitas.
insting kehewanannya hilang. Begitu juga manusia. Manusia itu kalau hanya di rumah saja, dia akan jadi banci. Ya, dia akan jadi obesitas, dia akan tidak punya daya juang, dia akan lemah. Suruh mereka ke alam, camping, ke gunung, ke hutan, biarin. Kena pacat, digigit pacat, biarin, dia harus tahu bagaimana rasanya digigit. Karena taunya jangan saya hanya taunya menggigit aja. Ya, dia harus tahu bagaimana tersasar. Dia harus tahu bagaimana kena hujan lagi camping seperti kita dulu pramuka, kehujanan. Dia harus tahu merasakan itu. Dia harus tahu bagaimana seandainya tersesat. Latihan. Saya kalau di kerumunan itu sama anak saya sering simulasi penculikan. Ya, jadi anak saya lagi sendiri gitu yang lihat, lalu saya dari belakang muncul membekapnya. Nah, kalau kamu digigit orang, kira-kira apa yang kamu lakukan? Nah, gigit, teriak, kayak gitu. Latihan gitu loh. Kalau ada bujuk rayu kamu gimana? Jadi simulasi gitu loh. Itu harus kita lakukan. Karena hidup ini harus dengan ujian. Ya, penuh dengan ujian. Untuk itu harus latihan menghadapi ujian itu. Untuk itu para orang tua, ya, kita semua akan pergi. Kita akan pergi, cepat atau lambat. Walaupun takdir belum tentu, karena ada juga yang orang anaknya lebih meninggal dari dia, dari sekitar. Tapi dari segi usia biasanya orang tua. Untuk itu, latihlah anak-anak kita hidup tanpa kita. Jangan sediakan harta yang banyak, berlimpah. Itu membuat mereka malas. Tapi siapkan mereka jadi orang yang tangguh. Itu yang dilakukan ayah saya dulu. Tidak ada warisan. No, jangan bicara warisan. Tapi kemanapun kamu sekolah, berangkat. Begitu doktrinnya gitu. Sehingga kita sampai sekarang nggak mikirin warisan itu. Karena saya banyak dapati orang mikirin warisan, akhirnya nggak mau kerja dia. Ngapain kerja yang di sana aja 30 hektar belum laku, masih luas gitu ya. Untuk itu sudah banyak kasus anak-anak yang dimanja, juga mengerikan. Kejadian di Semarang 3 bulan lalu, seorang anak melaporkan ibunya ke polisi gara-gara warisan. Anaknya melaporkan? Ya, bahasanya kan di Google tuh. Lalu ibunya mengatakan apa? Saya menyesal. Anak ini dulu udah dibuang bapaknya karena kelakuannya bejat. Lalu dia kuliah di luar negeri, lalu dia nggak sekolah, diam-diam dibuang bapaknya karena bapaknya kecewa. Ternyata dia main-main di sana. Lalu diam-diam saya supply tiap bulan uang, Pak, supaya dia survive. Saya sayang, dimanja. Begitu anak itu pulang, dia nggak punya uang lagi, ibunya pun digugat sama dia. Jadi jangan hanya dengan materi, tapi dengan akhlak, sentuhan hati, dengan empati. Karena gadget ini membuat anak-anak ini tidak punya empati, selalu memikirkan diri sendiri. Ini yang jadi masalah. Demikian.